memimpin kegiatan Panggilan ini kita kini direkam. berdoa. Panggilan ini sedang ditranskripsi. Sekarang giliran Kak Jaina. Oke, siap Kakak. Silahkan Kak. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas pimpinannya berdoa kita malam ini. Baik, sebelum memulai kegiatan tadi sudah dilakukan berdoa, saya akan memulai kegiatan ini dengan izin berbagi dulu ya kakak-kakak ya. Apa sudah tampak kakak? Sudah kelihatan? Oke, kalau sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Semoga kegiatan ini dapat kita laksanakan. Sebelum memulai, saya akan menyebutkan judul modul pembelajaran kita malam ini, yaitu tentang 1.3, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik atau modul yang masih di refleksi paradigma peserta didik. Masih bersama saya, tetap nama saya Weni. Alhamdulillah bisa membersamai kakak-kakak pada malam ini di tanggal 8 bulan Juni 2024 pada jam 7.34 ya Kak ya, pada jadwal yang sudah ditentukan. Baik Kakak, sebelum kita memulai, kita akan kembali pada kesepakatan kita yang seperti biasa, dengan kesepakatan bersama, yaitu tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan semoga tidak mengalami gangguan dalam kegiatan ini ya kakak-kakak. Oke, kembali sebelum saya lanjut ke yang berikutnya, saya tanya dulu nih kepada kakak-kakak, apakah sudah membuka bahan materi pembelajaran kita pada malam ini? Sudah? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Berarti sudah tahu ya judul pembelajaran kita hari ini. Mantap. Oke, saya kembali ke pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, di mana dengan tujuan kita saat ini adalah Bapak Ibu atau kakak-kakak ya, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Tapi sebelum saya melanjutkan, mohon izin Kak, suara saya agak serak-serak sedikit karena mungkin ada gangguan dari suara saya agak serak ya Kak ya, agak garau bahasanya. Mohon izin ya Kak ya. Oke. Agenda kita hari ini yaitu nanti kita akan melakukan role play pembelajaran PJOK, kemudian mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle, atau nanti ada kita mengisi tetap di Jamboard, kemudian nanti mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usianya, dan yang terakhir adalah menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Tetap dengan agenda yang sudah ditentukan, nanti ada 30 menit melakukan role play, nanti kita masuk bor ya kakak-kakak ya, nanti kita berbagi berpasangan dua-dua, boleh memilih atau nanti boleh saya pilihkan, kemudian nanti akan menuliskan peran Bapak Ibu Guru tentang peran
dalam pembelajaran SCL di Jamboard nanti mengisi, kemudian 10 menit nanti kita akan menelaah, 10 menit lagi kita akan mencocokkan tadi, 3 menitnya penguatan, dan terakhir adalah penutup. Kita lanjut ya Kak ya. Oke, kita masuk pada babak yang pertama, yaitu tentang bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak boleh menuliskannya di kolom chat, nanti akan kita bahas sedikit tentang apa itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, silahkan 2 menit kembali kepada kolom chat. Tunggu bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke. Oke, izin Kak sebelumnya, apa ada yang nggak masuk ya hari ini? Kak Peri bisa membantu saya? Absen dulu ketua. Oke. Kan kita di kelas ada 19, kalau saya lihat cuman ada 18 orang ya. Tadi kayaknya ada yang Tadi keluar Kak Ai. ada Oh, ada yang keluar. Nggih, Kak Siapa ya Kak? kadinget tadi namanya. Kak Syaukani kan siapa itu dia? Kalau nggak salah lihat. Nggih, Siapa Kak Peri? Kak Syaukani adalah. Saukani. Biasanya nggak ada namanya Saukani punya kita. Siapa WA-nya tuh? Saya bentar. Gak ada ketua itu. ada tadi bentar. ada laporannya keluar izin keluar gitu. Siapa ya Kak ya? Lupa. Aduh, siapa namanya? Nah? Iya, kan saya nilai itu ada 19 orang, cuman saya lihat kayaknya cuman ada 18 ya. Oke. Oh, Bentar, Kak. iya. Kak Syukrul Amin adalah. Ada, saya lihat Kak Syukrul Amin ada. Oh. 19 Kak, untung Kak. Tadi ada yang terluar tadi siapa yuk? Kak Jaya gimana ini Pak? Hah? Pak Jaya. 19 orang sepertinya pas saja sudah. Iya Kakak. Mohon izin.
Karena mungkin atau saya yang salah, saya baca ya Kak ya, kalau yang saya nggak sebutkan berarti mohon izin, mohon koreksi ya Kak ya. Ada Hafiz, Kak Jamiah, Peri, Jauhar Yamani, Ahmad Syarif, Arif, Erlina, Jalil, MP3, Jainal, Mahmudah, Presilia, Siti Rubiati, Soleh, Kak Selvi, Surya, Sukrul Amin, Wardah. Siapa yang belum? Ada yang belum? Nanti nilainya kurang nih satu orang nih. Siapa ya? Iya. Yang tadi Pak Jaya udah masuk kah ya? Tadi ada kesulitan yang di grup tadi. Jaya siapa itu Kak? WA-nya Jaya Ya, Ginmanyu. Bibit, ini itu di nama di WA, ulun sudah Oh. Jauhar Yamani. Oh ya, maaf. Saya nyimpennya sesuai nomor Iya. WA, nama WA. Nggih. Di sini Nama cuma panggilan 18 Kak. Satu orang kita kurang nih. Nanti kalau satu orang kurang nanti dia presentasinya agak kurang nanti. Mohon nanti dikoreksi ya Kak Peri ya. Iya Kak Surya Daina. Siapa? Langsung Silakan, absen Kak. aja, Kak. Tadi sudah saya Langsung sebutkan absen. Kak. Oke, saya ulang ya Kak langsung ya. kehadiran Oke. langsung bilang hadir, balas hadir. Oh iya ya, hadir. boleh lah. Kak Ya. Hafiz. Saya ulang ya. 1 Kak Hafiz. Ada ya. Kak Hafiz jawab, Kak Hafiz. Suaranya Pis. Nah, boleh Hadir, deh. Pis. Open kamera, open suara dulu semuanya. Kak Hafiz, Kak Jamiah, Hadir. Kak Peri, Hadir. Kak Jauhar Yamani, Hadir. Ahmad Syarif, Kak Arif, Kak Erlina, Hadir. Kak Jalil, Hadir. Kak Fitri, Hadir, Kak. Kak Jainal, Hadir. Kak Mahmudah, Hadir Kak. Presilia, Hadir. Siti, Hadir. Soleh, Hadir, Bu. Selvi, Surya, Hadir. Sukrul Amin, Hadir. Wardah. Hadir Kak. Siapa yang belum saya sebut? Kayaknya lengkap lah, soalnya jumlahnya 22. Satu orang kurang Kak. Jumlahnya Sri 22. Bangun, Sri Mbak. Bangun Cahyo, iya itu baru masuk. Di sini. Sri Bangun Cahyo. Maaf ya Kak nggak kelihatan. Oke, karena sudah dan kolom chat juga sudah terisi, saya lihat satu ada dari Kak Sarip, Kak Siti. Hari ini saya mau ada suaranya dari Kak Arif deh, silakan Kak, karena tadi ketemu, silakan Kak Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan saya, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu lebih mengembangkan peserta didik. Cukup kita memberi clue atau rangsangan ya Kak ya, bahasa kita. Jadi mereka untuk peserta didik sendiri yang akan mengembangkan dan mencari sesuatu atau memecahkan masalah dalam problem yang kita berikan atau clue-clue yang tadi sih Kak. Boleh. Artinya setiap masalah atau ada apapun yang disampaikan kepada mereka, mereka bisa menyelesaikan sendiri ya Kak ya. Oke. Satu lagi deh dari Kak tadi karena terakhir, silakan Kak Sri Bangun Cahyonugroho. Silakan Kak. Bentar Kak. Baterainya habis, tes dulu. Walah, ya, boleh. Gimana tadi Kak? Pertanyaannya apa Kak? Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik menurut Kak? Siapa ya panggilannya? Bangun. Oh Kak Bangun, silakan Kak Bangun.
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu pembelajaran yang memperhatikan atau mendengarkan keinginan murid, Kak. Apa hanya sekadar memperhatikan dan mendengarkan? Sesuai dengan kodratnya. Oh iya, sesuai dengan kodratnya. Oke, jadi kita mengetahui apa keinginan peserta didik ya Kak ya, dengan mengikuti alur zaman yang saat ini. Satu lagi dari Kak yang cewek ini, dari Kak siapa ya di atas, dari jauh, Kak Jamiah, silakan Kak. Terima kasih Kak. Kalau menurut Ulun, pembelajaran berdiferensi untuk mata pelajaran PJOK itu pembelajaran yang dimana semua siswa itu dapat berpartisipasi dan belajar secara efektif. Mungkin terlepas itu dari kemampuan fisik mereka atau pengetahuan yang dimiliki oleh mereka. Kemudian mungkin pembelajaran itu akan terlihat penandanya seperti siswa yang aktif untuk mengikuti pembelajaran itu. Terlihat dengan kegiatan siswanya dan terlihat dengan peserta didiknya yang aktif, maksudnya begitu ya. Oke, boleh kita tampung. Baik, karena tadi sudah menyampaikan tanggapannya tentang bagaimana praktik pembelajaran, kita berlanjut ya Kak ya tentang sebelum menjawab ini, lihat dulu, nanti kita perlihatkan nih. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Yang pertama nih ada gurunya nih, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Dan yang sebelahnya adalah, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando gurunya? Nah, siapa yang mau memberikan tanggapan terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi? Ada yang? Silakan Kak Arif. Kak, menurut pandangan saya sih Kak, untuk kurikulum Merdeka ini lebih cenderung kita cuma mengarahkan aja Kak. Kalau yang gambar nomor 2 yang semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah. Kalau sistem komando ini untuk Merdeka Belajar sudah kurang dipakai lagi Kak, sudah tidak dipakai lah bahasa itunya. Jadi kita lebih mengutamakan syarat dengan clue-clue tadi sih Kak, itu aja. Dengan clue-clue yang tadi ya Kak, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menjadikan mereka menentukan atau menyelesaikan masalah. Oke, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, sebagian dari kakak dengan pendapatnya bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah pembelajaran yang sesuai atau kita mengetahui karakteristik peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang berpusat kepada mereka, dengan mengetahui apa sebenarnya yang keinginan mereka dengan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terkait dengan pembelajaran komando, mungkin secara bahasanya dikatakan sudah tidak dipakai lagi, tetapi dengan kondisi ada beberapa hal yang perlu, mungkin seperti kelas 1 sebagian masih menggunakan komando, tapi dengan catatan hanya sebagai pemberian perintah mungkin ya kakak-kakak ya, tapi tidak terlalu berfokus pada penentuan komandonya. Oke, tadi hal tentang berdiferensiasi, sedikit tentang berdiferensiasi, saya memberikan terkait dengan modul, sedikit tentang SCL ini. Ada definisi student center learning, yaitu dikenal di Indonesia sebagai pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Secara luas, SCL menyangkut metode pengajaran yang menggeser fokus pengajaran dari guru ke peserta didik. Dalam penggunaannya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bertujuan untuk mengembangkan otonomi dan kemandirian peserta didik. Peserta didik diharapkan memiliki tanggung jawab untuk belajar. Penggunaan istilah SCL atau Student Center Learning juga dapat merujuk pada pola pikir pendidikan atau metode instruksional yang mengenali perbedaan individu pada peserta didik.
Dalam pengertian ini, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menekankan minat, kemampuan, gaya belajar setiap peserta didik. Artinya sebelum kita memberikan pembelajaran, kita juga harus mengetahui karakteristik peserta didik itu sendiri. Oke, terkait dengan student center learning, student center learning ini adalah suatu model atau metode pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran. Peserta didik akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri sesuai jenjang mereka. Nah, dalam SCL, kita sebagai pendidik akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru atau kita, pendidik sebagai fasilitator, agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor pencapaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, kita pendidik dapat mendorong pengembangan peserta didik untuk memberikan sebagai sumber-sumber belajar yang sesuai dengan jenjang usianya. Hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya ada setara, yang tercermin dalam bentuk kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas belajar. Nah, dalam SCL ini ada beberapa ciri-ciri yang menurut Siswono dan Karsren, yaitu SCL memiliki beberapa karakteristik yang mencerminkan ciri-ciri. 1. Guru memiliki wawasan yang luas dan terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun dari peserta didik. Artinya kita tidak hanya berfokus pada kita sendiri, tapi kita juga menerima masukan atau saran-saran dari teman rekan sejawat ataupun dari orang lain tentang peningkatan proses pembelajaran yang kita terapkan. Yang kedua, guru menggunakan metode penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Artinya tidak menutup kemungkinan guru menggunakan pendekatan pengajaran yang berbeda untuk setiap kelasnya. Bisa saja di kelas 1 berbeda dengan kelas 6. Kelas 1 masih ada sedikit komando, tapi kelas 6 sudah memakai diferensiasi, ada sosial emosional yang diberikan. Nah, berbeda-beda sesuai jenjang mereka atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan materi pembelajaran secara mandiri, dimanapun dan kapanpun, tidak hanya di dalam kelas atau di bawah bimbingan pengajar. Artinya, mereka mampu menyelesaikan pembelajaran secara mandiri dengan seperti Kak Arif sampaikan tadi, atau dengan clue-clue atau dengan pertanyaan pematik yang kita berikan. Nah, dengan pertanyaan pematik tersebut, mereka mampu menyelesaikan soal-soal ataupun materi-materi yang kita berikan sesuai dengan keinginan mereka, baik itu berbentuk konten, proses, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang nanti mereka sampaikan dalam hasil pembelajaran. Yang keempat, peserta didik mampu menyampaikan harapan mereka terhadap proses pembelajaran. Di mana dalam proses pembelajaran mereka juga bisa memberikan harapan ataupun memberikan masukan kepada guru, menyampaikan hasil pembelajaran yang diberikannya. Dan yang kelima, peserta didik bekerja sama secara kolaboratif, memilih anggota kelompok sendiri dalam belajar bagaimana bekerja dalam kelompok tersebut. Artinya dalam proses pembelajaran tidak hanya sendiri, kita bisa berbentuk kelompok ataupun tutur sebaya sesuai dengan proses atau metode pembelajaran yang kita berikan. Nah, ciri-ciri inilah nantinya yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran. Oke, sedikit kita berlanjut ya kakak ya. Nah, jenis-jenis SCL ini ada beberapa, yang salah satunya itu adalah small group discussion, yaitu metode diskusi. Merupakan metode pembelajaran yang melibatkan antara kelompok peserta didik dan kelompok peserta didik lainnya. Artinya kalau metode diskusi mungkin sudah sering kita kerjakan ya kakak-kakak ya. Yang kedua, role play dan simulasi. Metode ini berbentuk interaksi antara 2 atau lebih peserta didik tentang satu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses, kejadian ataupun sistem yang sebenarnya. Dan yang ketiga ada discovery learning. Yang keempat ada self directed learning. Yang kelima cooperative learning. Yang keenam contextual learning. Mungkin di materi sudah sebagian kakak baca ya kak ya. Ada yang PJBL, ada yang PBL. Nah itu sebagai model pendidikan, model pembelajaran yang kita terapkan. Nah, sampailah nanti kita pada peran kita sebagai guru ataupun peserta didik dalam proses student center learning nantinya.
Oke, dari sini dulu apakah ada tanggapan sebelum kita masuk ke videonya nanti, video Cassandra. Apakah sudah pernah melihat ini kakak-kakak? Ada yang pernah melihat Kak Cassandra? Belum, Kak. Belum. Pembukaannya Lihat videonya sebentar ya kakak ya. Oke. Silakan kakak-kakak untuk memperhatikan beliau. Ya. Berhenti. Tampil nggak? Nggak tampil ya? Oke, belum tampil ya. Bentar. Belum, Kak. Belum. Belum. Oke. Saya berbagi sebelahnya. Oke. Oke. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya ya kak ya? Oh iya, sebentar. Oke, kalau nggak ada suaranya sebentar. Saya ganti di sini ya kakak ya. Oke, bentar. Ada suaranya nggak kak? Belum. belum ada Kak. Belum ya? Belum. Oh ya sudah. Iya. Kita perhatikan videonya saja. Karena sudah ada translate-nya juga ya kakaknya. Tulisannya kelihatan nggak kak? Kelihatan. Bisa diulang. Tadi Oke. kelewatan. Oke, kita ulang dari awal ya kakak ya. Nah dari awal.
Ya kedengeran ya? Oke. Sebagian dari video tadi, adakah yang melihat, kalau tidak mendengar, bagaimana tanggapan kakak-kakak tentang video tentang Cassandra tadi? Tapi sebelum kakak-kakak kembali ke Kak Sandra, sedikit saya jelaskan tentang Kak Sandra ini adalah beliau pakar ahli pendidikan di Australia, menyebutkan tentang pendidikan yang berpusat kepada peserta didik itu adalah mereka yang mandiri, bisa menentukan keputusan sendiri atas memberikan tanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil, dan mereka juga bisa menentukan pembelajaran yang seperti apa sesuai dengan umur dan bakat-bakatnya. Secara singkatnya seperti itu kakak-kakak. Tapi sebelum dari video tadi, adakah yang memberi tanggapan? Siapa nih yang saya lihat nih? Bentar. Kak Surya Daina. Kak Surya Daina dulu apa Kak Hafiz nih? Ada Kak Priscilia. Gantian ya Kak Surya. Duluan. Oh Daina ya. Surya Daina. Silakan Kak. Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Mohon maaf dulu sebelumnya. Ulun di sini cuma menanggapi untuk video yang tersebut. Kalau dari suara mungkin gak bisa didengar tadi karena mungkin bahasa Inggris. Ya, karena bahasa Inggris. Gini Kak, banyak mungkin ini salah satu masukan. Jadi banyak yang kita jadikan patokan itu adalah orang dari luar negeri. Padahal ulun yakin sendiri ada aja orang dari Indonesia itu sendiri yang punya gagasan itu sendiri untuk di bidang SCL itu. Alangkah eloknya kayak gitu kan, lebih baik orang yang Indonesia aja sebenarnya kayak gitu. Mungkin ini sudah dari dulu Kak, jadi emang ya sedikit unek-unek aja. Mulai dari kurikulum 2013 itu hampir kebanyakan ambilannya dari luar negeri, sedangkan ya emang betul kita cuma mengambil contohnya saja, cuma lebih baiknya kita ambil yang emang betul produk dalam negeri. Jadi kalaunya secara garis besarnya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh yang di video itu tadi itu agak sedikit sulit. Kalau hanya ulun membaca aja agak sedikit sulit nih, karena harus mendengar suaranya juga biasanya. Iya. Lebih cepat masuk. Nanti saya kirim ulang Kak di video di kelasnya, nanti saya kirim ulang. Entah kenapa di sini nggak terbaca, nggak suara, tapi di tempat saya ada suaranya. Mungkin ada yang bisa bantu atau di mana salahnya. Tadi dibuka bisa, tapi ketika dibagikan kok nggak ada suaranya. Tapi tempat saya ada suaranya. Oke, itu aja Kak. Terima kasih dulu. Siap, terima kasih. Oke, menanggapi yang itu dulu ya Kak ya. Mungkin karena dari awal memang ada beberapa pakar kita. Pertama, satu, filosofi pendidikan kita tetap berfokus pada Ki Hajar Dewantara. Tetapi mungkin kenapa kebanyakan kita berporus pada orang luar, karena dalam pengambilan pembelajaran ada teori-teori yang memang lebih
banyak diterapkan di sana. Contohnya dalam mengambil kebijakan tentang peran serta peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena mungkin di Indonesia, mohon maaf ya Kak ya, tapi kan kita berbeda pendapat boleh-boleh saja Kak ya, karena ini kan negara kita negara demokrasi. Setiap sekolah itu kan berbeda-beda dalam penerapan pendidikan. Nah, kalau di Amerika atau daerah luar, mereka hampir menerapkan itu hampir sama. Proses pendidikan itu yang seperti apa untuk usia dan berapa itu sepertinya mereka hampir sama memperatakan kegiatan tersebut. Tetapi di daerah kita teorinya tahu Kak, tapi penerapannya itu tidak kita laksanakan. Mungkin itu yang jadi perbedaannya kita saat ini Kak. Nah, kenapa kita berfokus ke sana? Karena mereka kontinuitas mereka itu konsisten melaksanakannya. Baik itu di jenjang SD ataupun PAUD ataupun SMP dan seterusnya, mereka konsisten. Sedangkan di daerah kita, orang timur, budaya kita pada sebenarnya budaya yang ya bagus lah menurut kita. Tapi kenapa hanya teori saja yang kita tahu, penerapannya itu yang tidak kita laksanakan. Sama halnya juga dengan pembelajaran proses kita seperti malam ini yang kita pelajari. Proses kita pembelajaran saat ini adalah kita meningkatkan diri kita sendiri untuk lebih meningkat proses pembelajaran atau meningkatkan keilmuan kita, tetapi penerapannya di pembelajaran itu orang-orang yang terdahulu tidak menerapkan secara sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya yang kita pelajari saat ini. Mungkin itu Kak. Jadi teori yang kita tahu tapi kita tidak terapkan secara seutuhnya. Tetapi di daerah di luar sana mereka menguasai teori dan menerapkannya secara kontinuitas. Baik itu mulai dari yang usia dini sampai ke usia selanjutnya. Itu mungkin Kak jadi patokan kita pembelajaran ke daerah sana. Oke, selanjutnya Kak silahkan dari Kakak siapa tadi? Siapa tadi Kak? Selain setelah Kak Surya Daina. Kak Hafiz. Kak Hafiz, silakan Kak Hafiz. Terima kasih. Terdengar dengan jelas apa putus-putus? Jelas Kak Hafiz, jelas. Terima kasih. Mohon maaf ini sebelumnya masuk lewat HP karena ada trouble di laptop, agak loading lambat. Berdasarkan video yang ulun lihat tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu emang ini untuk ulun pribadi itu emang hal yang baru. Mungkin dari kawan-kawan juga bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda. Mungkin ya benar kata video tadi, pertama-tama mungkin dari ulun sendiri emang sulit menerapkannya. Mungkin ini baru-baru aja juga, mungkin karena kurikulum Merdeka ada pelatihan-pelatihan, mulai terbuka pemikiran bagaimana cara karakteristik anak tuh berbeda-beda berdasarkan mungkin ada visual, kinestetik dengan audiovisual juga. Mungkin tadi juga baru kita pelajari tentang bagaimana diferensiasi berdasarkan pembelajaran PJOK. Mungkin ada yang tadi juga berdasarkan mungkin karakteristik geraknya, tumbuh kembangnya, sosial emosionalnya dan yang lain-lain. Itu mungkin ini adalah hal-hal yang baru, mungkin ya kata beliau tadi yang di video tadi sesuai dengan dampaknya. Mungkin ini lumayan agak berat mungkin karena belum terbiasa, tetapi berat yang kita lakukan itu sesuai dengan dampaknya. Yang ulun setuju dengan itu sudah pernah ulun laksanakan dan siswa itu termotivasi dengan pembelajaran yang kita laksanakan baik dengan visual, audiovisual dan kinestetik dengan gerak-geraknya mungkin lebih lengkap. Jadi anak-anak terlayani sepenuhnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang ulun bisa sampaikan. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, lanjut tadi Kakak siapa lagi Kak? Setelah Kak Hafiz tadi. Ulun. Ada Kak Priscilia ya? Ya. Iya, silakan Kak. Ya, terima kasih Kakak. Sebelumnya dari video tersebut mengenai secara garis besarnya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita ke berdiferensiasi itu sebenarnya kita harus merubah dulu paradigma lama. Jadi baru bisa kita ke pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah,
Mungkin sedikit contoh pembelajaran diferensiasi ini yang paling simpelnya itu adalah yang kayak Kak Weni laksanakan di kelas kita, yaitu membuat kesepakatan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas itu tadi mencakup ke beberapa anak yang mempunyai karakteristik masing-masing kayak yang audiovisual dan segala macamnya yang tadi itu bisa menjadi satu, sehingga memudahkan kelas tersebut untuk menjalani proses pembelajaran dan mencapai tujuannya dengan cara mereka masing-masing. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ada lagi yang memberi tanggapan? Silakan Kak, Muhammad Fitri Ridani. Ya, silakan Kak. Ya Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hanya saja ini Ulun ingin menanggapi dari statement Kak Weni tadi, kenapa kita selalu berporos pada pembelajaran yang di luar negeri. Sebetulnya kita juga tidak bisa hanya karena melihat pembelajaran tersebut diterapkan oleh negara maju. Jadi pada intinya adalah sebetulnya kita mencari pembelajaran itu pembelajaran yang relevan dengan masyarakat kita dan pembelajaran yang mampu diterima oleh masyarakat kita. Artinya apa? Ya artinya ya percuma juga diterapkan di negeri kita andai kata pembelajaran tersebut tidak relevan dan tidak mampu diterima oleh masyarakat kita. Kira itu Pak, kira itu Kak. Jadi ini sedikit pendapat aja Kak. Jadi boleh. Ya demokrasi ya kan Kak. Iya kita demokrasi. Itu aja Kak, itu aja. Boleh, terima silakan. kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sebelum kita berlanjut ke berikutnya, ada yang mau menanggapi lagi? Silakan Kak. Kayak terakhir Kak Johar Yamani ya. Oh ada 2. Oh boleh lah. Oke. Silakan Kak. Siapa yang bilang? Kak Johar Yamani dulu. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin untuk menanggapi. Memang video tadi tanpa suara, tapi sedikit-sedikit kita bisa melihat subtitlenya. Dan jujur sedikit bisa ditangkap dari apa yang bisa ditanggapi dari video tersebut. Cuman secara garis besar sesuai dengan materi pelajaran kita malam hari ini pembelajaran yang berpusat kepada anak didik, terutama mengarah ke berdiferensiasi. Jadi menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh pakar dari Australia tadi mungkin karena di sana sudah menerapkan hal tersebut. Sehingga hasil dari metode pembelajaran ini sudah terlihat hasilnya, dan memang kalau kita rasakan dan juga kita alami dan diterapkan dalam pembelajaran khususnya kita guru PJOK, perbedaan karakter, perbedaan minat dan gaya belajar anak sudah merupakan kodrat mereka, sehingga sesuai dengan perkembangan zaman kita harus juga bisa menyesuaikan atau beradaptasi, sehingga materi yang kita pelajari ini sangat-sangat penting serta sungguh bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan sesuai harapan dan terarah sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Johar Yamani. Oke. Kak Selvi terakhir. Tapi sebelum ke Kak Selvi, saya tanya dulu deh. Sudahkah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolah-sekolah kakak-kakak? Sudah? Udah. Oke, jempolnya. Artinya sederhana. Iya, mungkin sederhana. Secara sederhana walaupun sedikit mungkin tidak secara sepenuhnya sudah diterapkan ya kakak-kakak ya? Iya, betul. Oke, siap. Lanjut Kak Selvi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi tentang video dari pakar pendidikan yang berasal dari Australia. Jadi dari video tadi ada banyak sih panjang, tapi yang paling saya garis bawahi di sana, beliau mengatakan bahwa kita sebagai seorang guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat.
Nah, dari memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat, di situ kita bisa secara tidak langsung memberikan mereka kesempatan untuk belajar, untuk berpikir, untuk mengembangkan potensi, belajar untuk berani, belajar kemandirian. Nah, jadi di sana ibaratnya kita menerima apapun tanggapan, masukan, dan pendapat mereka. Karena sejatinya pendidikan yang berpusat pada peserta didik adalah menekankan kepada minat, kemampuan, dan gaya belajar setiap peserta didik. Karena tiap peserta didik itu mempunyai gaya yang berbeda-beda. Ada yang cuma bisa mendengarkan, tapi kurang bisa saat melihat. Tapi ada juga yang sambil bisa menerima, bisa masuk sambil dia mendengarkan sebuah musik. Jadi kita ibaratnya memberikan kesempatan mereka untuk terus ibaratnya memberikan kesempatan mereka sesuai dengan potensi dan bakat minat mereka masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari video tadi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Selvi atas tanggapannya. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi hampir dari kita semua sudah mengetahui bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik dengan metode-metode pembelajaran yang dengan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita sendiri. Dan di sini juga kita bisa mengetahui apa sebenarnya keinginan mereka dalam materi yang kita sampaikan nantinya dengan karakteristik yang mereka miliki ya kakak-kakak ya. Oke, kita berlanjut ya kak ya. Oke, kita akan lanjut ke aktivitas 1 yaitu mari melakukan aktivitas role play. Sebelum melakukan ke aktivitas ini nanti saya akan bagi breakout room ada 8 nanti berpasangan ya kakak-kakak. Tapi sebelum masuk ada aktivitas dulu yang kakak ketahui. Yang pertama nanti di sini kakak-kakak akan mengetahui kegiatannya seperti apa. Di sini ulun bagi buan pian nanti berkelompok satu kelompok 2 orang dengan saling berpasangan menentukan kegiatan pembelajaran yaitu dengan contoh kegiatan. Nah, ini nanti yang kakak. Nah, ada menentukan 5 gerakan yang nanti kakak pilih, silakan di kelompok kakak silakan pilih masing-masing, tapi tidak boleh sama ya kakak ya. Kemudian di setiap gerakan itu kakak nanti akan melakukannya bergantian. Nah, lihat gerakannya. Nah, ini ada gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4, dan gerakan 5. Nah, di sini nanti berpasangan dengan menentukan nanti hitung denyut nadi awal atau nanti yang terakhir. Di sini dulu. Sebelum ke sini, ini dulu langkah-langkahnya. Nah, di setiap kegiatan lakukan saya akan membagi kemudian menampilkan gerakan sudah saya tampilkan. Sebelum melakukan gerakan silahkan ambil denyut nadi awal. Nah, denyut nadi awal ada yang bisa menghitung sendiri, sudah tahu bagaimana cara menghitung denyut nadi awal? 100. Berapa kakak, ada yang ingat? Ya, silakan Kak Selvi. Ada yang mau menyebutkan, ingat? Dikurang usia. Iya, benar. 110 dikurang usia. Nah, kemudian nanti di sini kita ambil 10 detik aja kakak-kakak ya dikali 6 denyut nadi awal. Nah, sebelum mempraktekkan gerakan hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Nanti dikalikan 6. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikali 6. Kemudian kakak-kakak pilih gerakan yang sudah saya tampilkan tadi di kelompoknya ya kak ya, bergantian. Denyut nadi awal di setiap gerakannya. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan berpasangan. Saat satu mempraktekkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar-benar sesuai. Nah, jadi misalnya kakak Selvi berpasangan dengan kakak Preslia.
salah satu yang mengerjakan, berarti misalnya Kak Selvi mengerjakan, berarti Kak Presilia menghitung gerakan jumlahnya. Setelah itu, tapi sebelum melakukan itu, masing-masing Kak Selvi menghitung denyut nadi awal Kak Selvi dulu. Nah, setelah menghitung denyut nadi awal, aku lakukan gerakan yang sudah dipilih. Setelah melakukan gerakan yang dipilih, hitung denyut nadi akhirnya. Nah, kalau sudah bergantian dengan teman pasangannya, tapi dengan gerakan yang sama. Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, ini gerakannya, perintahnya. Nah, ini. Lihat gerakannya apa? Ini namanya, nama kakak silahkan boleh di kolom chat aja nanti. Ini gerakan yang berapa dari 1, 2, 3, 4, 5, kemudian denyut nadi awal, denyut nadi akhir, kemudian diseri umpan baliknya. Silahkan nanti kakak isi atau misalnya kakak tulis di kolom chat nama gerakannya, tulis saja nanti nama gerakan nomor 1, denyut nadi awalnya sekian, denyut nadi akhirnya sekian, umpan baliknya bla 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 bla. Oke, kalau sudah saya bagi acak aja ya kak ya di board ya. Waktu 10 menit nanti kakak melakukan gerakan tersebut. Tapi sudah paham instruksinya kakak? Sudah paham? Gerakannya tadi kada ingat. Belum, nanti ulun share kayak gitu. Oh, belum, Gerakannya gitu. Itu pilih salah satu gerakan ya, Kak Wen? Iya, silahkan pilih salah satu gerakan kak. Nih, kembali ke gerakannya. Nah, boleh perhatikan dulu gerakannya. Sudah terlihat kakak? Apa sudah lihat gerakannya? Oke, gerakan 1. Ini. Nah, gerakan 1 kombinasi membungkuk dan menekuk. Gerakan 2 jumping jack. Gerakan 3 lari di tempat. Gerakan 4 gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Gerakan 5 loncat di tempat. Nah, gerakannya yang ini. Nah, jongkok. Nih, ini gerakan 1. Ini gerakan 2. Yang ini gerakan 3. Oke, kalau tidak ke board kita bagi di sini saja ya supaya lihat gerakan ini ya. Yang hitungan 2 kali. Pun hitung 2 kali 8. Iya. Yang Kak Hafiz berpasangan dengan Kak Peri. Kak Jamiah berpasangan dengan Kak, supaya cewek dengan cewek ya. Kak Jamiah dengan Kak Nur Mahmudah. Kak Jauhariamani dengan Ahmad Sarif. Kak Arif dengan Kak Jalil. Kak Erlin dengan Kak Presilia. Kak Fitri dengan Kak Jainal. Kak Siti dengan Kak Selvi. Kak Soleh dengan Surya. Nih Sahrul Amin dengan Kak Sri Bangun. Kak Wardah boleh bergabung dengan cewek yang lain. Boleh memilih Kak, silahkan. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, kakak boleh silahkan menentukan gerakan yang mana yang dipilih. Oke, kalau sudah kita di sini nggak usah ke board. 10 menit saya beri waktu, silahkan lakukan instruksi yang sudah tadi saya perintahkan. Silahkan kakak. Oke, mulai dari sekarang. Izin kakak, komunikasi dengan pasangan gimana nih kita? Silakan. Oh iya ya, komunikasi. Enaknya mau masuk board, ini ingat nggak gerakannya? Ingat kan? Sudah dipilih? Ingat. Kalau sudah ingat dipilih. Nah, kita masuk board aja ya kak ya.
Nih, berarti kalau masuk bor saya pilihkan dulu nih. Tadi bor yang pertama Kak siapa tadi? Ulun Kak sama Kak Hafiz. Ferry dengan Siap. Kak. Ya. Dulu ya. Mana nih tulisannya Kak Hafiz ada di posisinya? Nanti cari pakai. Ini izin dulu ya. Oke, berarti Kak Hafiz ada di bor 1 dengan Kak Peri. Oke, bentar. Boleh. Nih, kemudian Kak Soleh dengan siapa? Kak Surya. Kak Soleh dengan siapa tadi? Kak Surya. Kak Surya. Oke, Kak Soleh dengan Kak Surya. Mana nih Kak Surya ada di posisi mana? Oh, ada di bawah. Bentar. Maaf ya, kita makan waktu di sini nggak apa-apa ya Kak ya. Kak Soleh dengan Kak Surya Daina. Kemudian Kak siapa lagi? Kak Arif Lukman dengan siapa? Lawan saya Jalil Kak tadi ku dengar. Oh, Kak Arif Lukman dengan Jalil. Siap. Oke. Kemudian Kak Selfie dengan siapa Kak? Siti. Kak Selfie dengan Kak Siti. Ya. Kak Selfie dengan Kak Siti. Kemudian Kak Ahmad Sarif dengan siapa? Jauhar yang aneh. Jauhar yang aneh. Oke. Berikutnya, Kak Erlin dengan siapa? Priscilia. Oke, Kak Priscilia. Kak Jamiah dengan siapa? Kak Mahmudah. Mahmudah. Mahmudah mana? Nur Mahmudah ya. Kemudian Kak Sukrul Amin. Oh, berarti Kak Jamiah dengan Kak Mahmudah bertiga dengan Kak Wardah ya? Siap. Sukrul Amin dengan Kak Bangun. Sukrul Amin sama Bangun Kak. Sukrul Amin dengan Bangun. Berarti Kak Jainal dengan Kak Fitri Ridani. Iya Kak. Iya Kak. Oke, kalau sudah siap, silahkan waktu 10 menit. Kakak-kakak mengerjakan, sudah dipilih kan tadi gerakannya? Oke, kalau sudah, kita masuk ke room.
Join toh?
Udah selesai? Sepuluh menit sudah selesai, Kakak? Sudah kan? Sudah, keringatan malam-malam. Oke, kalau sudah, kita mulai satu-satu ya, kayak tadi dari kelompoknya bawah dulu nih. Kelompoknya Kak Sri Bangun dengan siapa pasangannya? Silahkan kita silahkan Kakak berikan tanggapannya tentang kegiatan yang dilakukan tadi, mulai dari gerakan berapa yang dipilih, kemudian nama gerakan, denyut nadi awal berapa, denyut nadi akhir, umpan baliknya apa? Silakan. Ya. Kak Sri Bangun tadi pasangannya siapa tadi? Syukrul Amin. Oh iya, silakan Kak. Ya. Itu nanti harus dibuat di situ atau saya ngomong aja ini Kak? Ngomong aja Kak, boleh. Silakan ngomong aja nanti berbagi. Ya. Silakan. Nomor 1 saya tadi nama Sri Bangun Cahyo Nugroho. Gerakan yang dipakai tadi gerakan yang jumping jack yang nomor 2. Ya. Nah di normal tadi saya 18 kali 18 10 detiknya berarti 1 menitnya tadi 108 per menit. Denyut nadi akhir tadi ketemu 25. Oh, tinggi ya? Iya, Kak. 150 per menit. Umpan balik gerakan yang dilakukan oleh pasangan itu berarti saya menilai gerakannya Syukrul. Iya, Kakak menilai berarti yang Kakak sebutkan ini sebenarnya adalah gerakannya Kak Syukrul Amin, bukan gerakannya Kakak. Iya. Berarti boleh dikoreksi enggak ini, Kak? Boleh, maksudnya? Boleh dikoreksi. Tadi ya, namanya tadi berarti, Kak. Ya, berganti saja ya, ganti namanya nanti bergantian. Syukrul Amin tadi namanya nama Syukrul Amin. Gerakan yang dipakai jumping jack, lanjutnya di awal tadi 11 berarti 66 per menit. Lanjutnya di akhir tadi ketemu 18 kali 10. 18 ya, berarti 108 per menit. Umpan balik tadi semangat Kak, karena tadi yang melakukan bersama dengan anak-anaknya. Keren. 18 berarti ada peningkatan ya. Sekarang Kak Syukrul Amin dengan tangga ke Kak Sri Bangun. Oke, terima kasih ya kesempatannya. Untuk gerakan Kak Sri Bangun tadi sama dengan saya jumping jack 2 kali 8. Denyut nadi awalnya tadi 18 kali 10 berarti 108. Terus setelah melakukannya tadi menghitung lagi jadi 150 per menit. Denyut nadi akhir tadi. Berarti jauh peningkatannya Kak ya. Oke. Terima kasih. Untuk umpan baliknya tolong dia. Ya, terima kasih Kak. Oke, bolehlah. Sambung berikutnya dengan Kak Surya sama Kak siapa tadi? Kak Soleh ya? Tinggi Kak. Silakan. Baik, mungkin ulun duluan. Tadi yang pertama kami mengukur denyut nadi awal. Untuk saya sendiri itu dapat 78 dan Kak Surya itu tadi lebih tinggi sedikit, cuman lupa lagi itu ininya. Kemudian kami melakukan aktivitas yang keempat, yaitu gerakan menyilang, tangan menyentuh jari kaki. Setelah itu kami ukur kembali, untuk saya sendiri itu dapat denyut nadinya 96 dan Kak Surya itu sedikit lebih tinggi tadi, sekitar 16 kalau nggak salah, per 10 detiknya itu dikali 6. Nah, dari sini mungkin umpan baliknya yang pertama, setiap orang itu memiliki denyut nadi awal dan denyut nadi setelah aktivitas itu berbeda-beda karena memang setiap kebugaran seseorang itu berbeda-beda. Kemudian denyut nadi ini juga bisa menjadi tolak ukur kebugaran seseorang. Artinya kalau semakin dia melakukan banyak kegiatan tapi denyut nadinya rendah, artinya dia semakin bugar, yang saya tahu seperti itu.
Kemudian juga Kak Surya ini lagi mengalami cedera di lutut, kemungkinan gerakannya tidak maksimal atau terganggu, mungkin itu juga yang menyebabkan denyut nadinya mungkin tidak maksimal. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut yang berikutnya dengan Kak Selfie, dengan siapa tadi pasangannya? Kak Selfie. Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami tadi melakukan gerakan tadi, kami memilih gerakan nomor 4, di mana gerakannya di mana gerakannya adalah gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Ya, kita cari yang ringan-ringan aja. Iya, bisa ya. Sengaja pilih tadi sempat lari ganti celana soalnya tadi pakai daster. Oke, untuk Siti, karena saya kan menilai nih Siti nih. Jadi Siti tadi saat denyutnya di awalnya dia itu 18. Salah. Denyut nadi Siti tadi 18. Jadi kalau dikali 6 tuh jadi jumlahnya tinggi tuh 108. Ya, udah tinggi, nggak tahu dia habis dari mana. Ya, 108. Terus kemudian sesudah gerakan Siti menjadi 21 dikali 6, jadi menjadi 126. Tapi nggak berlebihan kan tadi Kak Siti? Sudah 21 ini. Masih aman kan tapinya? Tinggi aman aja, soalnya mencari denyut nadinya berulang-ulang kada kerasa kayak. Ya, terus kemudian umpat balik untuk gerakan yang dilakukan Siti tadi. Nggak bisa lihat gerakan Siti sih, karena dia naruhnya separuh badan aja. Jadi, karena mungkin bawahnya mungkin dia belum gantian atau jadi saya cuma lihat kepalanya aja, nungguk aja gitu. Jadi nggak tahu gerakannya apa betul atau salah. Cuma saya yakin guru olahraga pasti gerakannya bagus. Terima kasih Siti untuk saya. Oke, untuk Kak Selfie tadi denyut nadi awalnya tadi 13. Terus denyut nadi setelah melakukan gerakan nomor 4 jadi berapa ya? 15. Yang awal tadi 13 kali 6 berarti 78. Setelah melakukan gerakan yang nomor 4 itu menjadi 15 kali 6 90 Kak. Sedikit aja meningkatnya ya Kak ya? Iya. Dan saya terjaga ke stamina-nya. Enggak, itu aja Kak. Oke, cukup. Lanjut dengan Kak Priscilia, dengan siapa tadi? Kak Mahmudah. Bukan ya, Priscilia dengan Kak siapa? Kak Erlin, silakan. Ellen. Ulun dulu Kak. Boleh. Oh iya siap. Oke. Denyut nadi awal Kak Priscilia tadi 14. Kemudian denyut nadi akhirnya 20. Kak Priscilia tadi melakukan gerakan nomor 2, jumping jack. Melakukannya dengan baik dan aman karena guru olahraga lah, jadi pas sudah itu aja. Oke, lanjut. Oke, izin Kak. Kak Erlin tadi melaksanakan gerakan nomor 3 yaitu lari di tempat. Itu dengan denyut nadi awal 16, denyut nadi akhirnya 21. Wah, tinggi ya Kak ya? Katanya beliau gugup Kak. Gugup. Belum melakukan gugup. Iya. Belum kira karena kecapean ternyata gugup ya Kak ya? Iya. Ya, melaksanakannya dengan aman dan bersemangat. Lari di tempat. Oke, terima kasih. Lanjut yang berikutnya, Kak Jainal dengan Kak siapa tuh? Ahmad Kak Fitri. Jainal. Iya. Oh iya, silakan Kak. Siapa duluan? Ulun dulu Kak. Boleh. Sampian dulu Kak Jainal. Oke, siap.
Baik, nama rekan saya tadi yaitu Muhammad Fitri Ridani. Kami sepakat memilih gerakan nomor 4 yaitu menilang tangan memegang ujung jari kaki. Denyut nadi awal Kak Muhammad Fitri tadi 17 kali 6. Setelah melakukan gerakan nomor 4, denyut nadi akhir 18 kali 6 yaitu 108. Umpan balik mengenai gerakan yang telah dilakukan Kak Muhammad Fitri ini tidak jauh mengalami perubahan denyut nadi. Mungkin Sidin bisa dibilang sangat sehat sekali. Terima kasih. Boleh. Mantap Kak Jainal. Terima kasih Kak Jainal. Ya. Untuk Kak Jainal, denyut nadi awal 17 kali 6 102. Kemudian untuk gerakan tadi, gerakan nomor 4, dan setelah pelaksanaan denyut nadi beliau menjadi 21 dikali 6. Jadi sama Meningkat dengan ya, Kak, ya? 126. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Weni. Umpan baliknya apa, Kak? Oh ya, umpan baliknya ada peningkatan yang ya sedikit lah, agak tinggi untuk Kak Jainal. Ya. Lebih meningkat ya, Kak, ya? Iya. Terima kasih. Selanjutnya dengan Kak Jalil. Silakan Kak Jalil. Oke, siap Kakak. Saya bersama Kak Arif. Kak Arif, gerakan denyut nadi awal, beliau 12. Gerakan apa dulu nih? Oke, gerakannya gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Nomor 4 ya, nomor 4. Oke, nomor 4. Ya, nomor 4 kayak. Dan kebetulan juga tadi ada hambatan, tiba-tiba mati lampu tempat saya, jadi cuma beberapa menit tadi bersama Kak Arif tadi. Ya. Baru bergabung lagi di sini. Dan gerakan akhirnya setelah melakukan gerakan, kita tes ukur ulang, denyut nadi meningkat menjadi 15. Jadi ada peningkatan yang sedikit lah, Kak. Untuk gerakan tersebut. Terima kasih. Umpan baliknya apa ya, Kak? Umpan baliknya ada peningkatan gerakan ya, Kak, yang dilakukan oleh baik. Oh iya, boleh. Sambung dengan Kak Arif. Ya, baik Kak. Untuk Kak Jalil, tadi gerakan yang kita lakukan sepakat nomor 4, denyut nadi awal 14 kali 6 sama dengan 84. Denyut nadi akhir 18 kali 6 108. Ada peningkatan 4 ya. Untuk umpan baliknya, ketika kita melakukan suatu aktivitas atau gerakan denyut nadi kita itu naik, berarti itu alami Kak, yang kita normal lah, ibaratnya normal karena kita melakukan suatu aktivitas. Kenapa itu dikatakan normal? Karena jantung kita jantung kita dipompa, jantung itu memompa lebih cepat darah kita. Kayak gitu sih Kak. Oke. Terima kasih. Artinya ada peningkatan di setiap gerakan yang kita lakukan ya Kak ya. Oke, lanjut dengan Kak siapa nih lagi yang belum? Kak Ahmad Sarip dengan Kak Johar Yamani. Untuk aja nanti. Ya, siap. Silakan Kak, Kak Ahmad Sarip. Mohon maaf ada keributan sedikit, ada kegiatan. Tadi Kak Johar melakukan gerakan nomor 1. Denyut nadi awal 90. Kemudian setelah melakukan gerakan yang nomor 1 tadi yang membungkuk dan jongkok, itu mengalami peningkatan denyut nadi lumayan signifikan.
karena beliau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tadi mencapai 140. Ya. Naiknya? Oh ya, tidak tahu apakah ada faktor lain yang mempengaruhi karena tidak pemanasan atau bagaimana ya, atau setelah makan nggak Sidin melakukan nah pada tahu kan denyut nadinya meningkat tajam. Silakan Kak Jauhar, ada tambahan? Ya, tadi mungkin entah salah hitung atau apa, yang jelas kita palu leer. Untuk kebalikannya tadi kami ini Kak Ahmad Sarip nadi awal istirahat 14 dikali 6 84 setelah melakukan gerakan 1 karena mungkin beliau saat ini ada kegiatan sehingga tidak maksimal melakukan gerakan, kenaikannya cuma sedikit, 16 kali 6 sama dengan 96. Tapi 2 aja ya. Antara 2 aja karena mungkin beliau sangat bugar atau mungkin juga karena terkendala dengan ada kegiatan tadi kegiatan musyawarah tadi sehingga tidak maksimal untuk melaksanakan. Selamat Kak Sarip. Masih. Oke, terima kasih. Lanjut ke berikutnya ke Jamiah dengan Kak siapa tuh? Nur Mahmudah. Kami bertiga, Kak. Oh, bertiga dengan siapa Kak? Dengan Kak Wardah. Oh iya, silahkan. Siapa yang duluan, Kak? Kak Wardah kah? Ulun kah? Boleh, ulun dulu Kak. Inggih, ulun tadi bertiga dengan Kak Mahmudah dan Kak Jamiah. Yang pertama kami tadi memilih gerakan yang berbeda karena kan tadi yang disukai jadi tadi berbeda-beda. Yang pertama tadi Kak Mahmudah itu melakukan gerakan lari di tempat ya tadi ya. Iya, lari di tempat. Nah, denyut nadi awal beliau tadi 15 dikali 6 itu 90, kemudian setelah melaksanakan gerakan itu 18 dikali 6 jadi ada 108. Balik mengenai gerakan yang dilakukan Kak Mahmudah, karena memang guru olahraga dan beliau ini juga hobi bela diri, jadi mantap. Gitu aja Kak. Oke, sambung. Oke, ulun Kakak. Boleh. Jadi Kak, ulun tadi sama Kak Jamiah dan Kak Wardah. Jadi ulun manu Kak Jamiah dulu Kak lah. Tadi Kak Jamiah memilih gerakan yang membungkukkan badan tadi ya Kak? Ya, kombinasi. Ya, kombinasi gerakan yang membungkukkan tadi. Denyut nadi awalnya tadi 13 kali 6, 78. Kemudian denyut nadi akhirnya 21 kali 6, 126. Untuk umpan balik gerakannya, alhamdulillah Kak Jamiah melakukan dengan benar, sungguh-sungguh, sehingga kata Kak Jamiah tadi kayak salah pilih gerakan ya, karena itu tadi hitungannya hitungan 1 dengan 2 kombinasi gerakan ya Kak ya. Iya. Oke, itu aja. Lanjut Kak. Ya. Kalau dari ulun tadi kada sempat tuntung lah langsung masuk ke jam ini. Jadi ulun sempat sama menghitung punya Kak Mahmudah juga tadi yang diambil gerakannya yang jalan di tempat, lari di tempat, yang denyut awalnya 90, denyut nadi akhirnya 108. Dan memang beda ya faktor usia tidak bisa dibohongi. Artinya gerakan yang dilakukan Kak Mahmudah sudah sangat sempurna mungkin menurut ulun. Jadi kalau ulun sendiri menilai sudah bagus Kak. Artinya ada peningkatan. Artinya ada peningkatan ya. Ya.
Oke, terakhir Kak Hafiz dengan Pak Ketua, silakan. Oke, siap Kak, siap izin Kak. Tadi yang kami pilih adalah gerakan yang kedua, jumping jack. Untuk unit nadi awal Kak Hafiz 90, kemudian setelah gerakan di akhir 102. Jadi umpan baliknya ada dari gerakan yang dilakukan oleh Kak Hafiz walaupun tidak terlalu meningkat banyak, padahal jumping jack kan hampir seluruh bagian badan dan aktif, jadi mungkin Sidin ada sedikit kelelahan aktivitas. Oke, boleh. Ya, terima kasih izin KWNI. Di sini Ulun izin mempresentasikan apa yang tadi kita laksanakan dengan Kak Peri Nugroho selaku ketua kita dengan aktivitas nomor 3 berupa lari di tempat. Sebelumnya kita hitung dulu denyut nadi dengan 10 detik dikali 6 didapatkan 13 detik, ditotalkan 78 per menit. Setelah melakukan lari di tempat dengan hitungan 2 kali 8 kita dapatkan juga denyut nadinya lumayan meningkat dengan hitungan 10 detik tadi menjadi 18, kalau ditotalkan jadi 108. Umpan balik yang bisa Ulun sampaikan dengan aktivitas PJOK yang sering kita lakukan berupa lari pemanasan baik dengan hitungan 2 kali 8, alhamdulillah dapat meningkatkan dari yang 78 menjadi 108. Dengan kegiatan seperti itu yang sering kita lakukan itu sudah bisa masuk ke kegiatan inti. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih semua harapan pasangannya masing-masing. Tapi sebelumnya kegiatan yang kita laksanakan tadi adalah role play tentang materi yang berpusat kepada peserta didik. Ngerasa nggak tadi kakak dari awal anak-anak dituntut untuk memilih sendiri materi apa yang mereka suka atau gerakan apa yang mereka suka. Setelah memilih tadi langkah-langkahnya kita diberitahu dan ternyata pian-pian sudah tahu cara menghitungnya dengan berapa dan berapa perhitungannya. Nah, setelah itu melakukan gerakan bersama, mempraktekkan gerakan, menghitung temannya berpasangan bergantian, memilih gerakan yang sudah ditentukan dengan denyut nadi awal dan denyut nadi akhir dan menentukan perbedaannya, kemudian memberikan umpan balik pasangannya. Nah, gerakan itu adalah gerakan role play atau pendekatan berdiferensiasi terhadap peserta didik, di mana pembelajaran tersebut yang berpusat kepada peserta didik dan dikembalikan kepada hasilnya kepada peserta didik itu sendiri, di mana mereka bisa menilai, menentukan, mempertanggungjawabkan, menganalisis, dan bahkan memberikan umpan balik terhadap pasangannya. Dengan kegiatan ini, apakah bisa dipahami kakak-kakak? Bisa dipahami kan? Bisa. Kegiatan berdiferensiasi adalah tujuan untuk peningkatan semuanya itu proses dalam kegiatannya itu adalah dilakukan seluruhnya oleh peserta didik. Kita sebagai guru hanyalah memfasilitasi mereka untuk mencapai hasil tersebut. Nah, makanya student center learning adalah suatu model atau metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran mengajar. Peserta didik akan mengembangkan minat, motivasi, kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri sesuai dengan jenjangnya. Nah, karena dengan tadi sesuai dengan jenjangnya, Kak Peri berbeda dengan Kak Mahmudah. Bisa memilih, oh saya yang seperti ini, maunya seperti ini. Kak Jalil berbeda dengan Kak Sarip. Artinya mereka mempertanggungjawabkan pilihannya dan melakukan hasilnya sesuai dengan ketentuan mereka masing-masing. Oke,
sampai kita kepada titik terakhir dengan sebelum mengakhiri ada jambot. Saya bagikan jambot. Silakan kakak-kakak nanti menuliskan tuliskan peran Anda sebagai guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning yang telah Anda lakukan. Saya kirim jambotnya Kak ya di kolom chat. Nih, bentar. Karena waktu kita sudah hampir habis, 1 menit saja ya. Nah ya sedikit saja kok. Nih maaf ya kakak ya, suaranya agak makin bertambah serak ya. Nih, silakan kakak-kakak tulis di kolom jambot apa saja peran kakak-kakak sebagai guru ataupun sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Sudah? Sudah masuk kakak? Sudah Kak. Silakan. 1 menit silahkan tuliskan peran kakak sebagai guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning yang telah bantuan lakukan. 1 menit ya kak ya, baru nanti kita. Izin Kak Weni, ulun tadi lewat handphone baru download ini aplikasi Jambotnya. Apa bisa lewat chat aja? Lewat chat, kolom chat. Siap, terima kasih. Yang lagi terkendala dengan laptopnya boleh dikirim ke kolom chat, nanti saya kopikan ke link.
Oke. Yang pertama dulu deh, silakan kasih tanggapan tentang peran. Tuliskan peran Anda sebagai guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Dari Dena sudah. Silakan Kak Sukrul Amin. Mana nih Kak Sukrul Amin di sini mana ya? Mana Kak punya kakak? Ada tadi Kak. Yang mana ya? Delpi, Soleh, Bangun, Ferry. Gak ada namanya nih. Ini gak ada juga. Jauhar, Wardah. Oh iya, gak ada namanya. Silakan Kak. Yang mana punya kakak nih? Silakan menurut kakak peran kakak sebagai guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center. Apa peran Kak? Untuk saya sendiri, kita memposisikan diri sebagai fasilitator, memfasilitasi apa yang ada di lapangan. Satu, mengawasi jalannya pembelajaran dan memberi umpan balik kepada setiap siswa. Seperti itu Kak. Itu sebagai guru. Kalau sebagai peserta didik, peran dia sebagai. Kalau kita sebagai peserta didik, kita akan mencari mencari dengan kesenangan kita sendiri, dengan apa yang kita bisa. Contoh sebagai perintahnya lari, berarti kita semampunya lari kita gimana, posisinya kita gimana gitu aja. Boleh. Berarti masih terkomando ya Kak ya. Lanjut ke satu lagi. Ke Kak Soleh, silakan Kak. Baik Kak. Menurut saya peran kita sebagai guru itu harus bisa merancang proses pembelajaran itu sesuai kebutuhan dengan siswa kita. Nah, kemudian juga sebagai siswa juga kita bagaimana caranya siswa itu dapat aktif dalam pembelajaran itu secara sukarela, jadi tidak ada paksaan sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke. Baik, ada 2 tanggapan. Kita simpulkan ya. Peran kita tadi di sini sudah dijelaskan di Jamboard. Tuliskan peran kita atau peran Anda sebagai guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning yang dilakukan saat ini. Sebagai guru, tentunya kita tadi sudah bertindak sebagai fasilitator ya. Kita bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Sedangkan sebagai peserta didik, tentunya mereka akan aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kedua, sebagai guru, kita bisa mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai peserta didik pada akhir pembelajaran. Dan sebagai peserta didik, tentunya mereka juga akan berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran tersebut. Sebagai guru, kita juga akan merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman yang belajar. Dan tentunya sebagai peserta didik, maka akan mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru tersebut. Dan yang terakhir adalah membantu peserta didik mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan kehidupan sehari-hari. Dan sebagai peserta didik, tentunya mereka juga akan membantu membuat perencanaan pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar peserta didik yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sedangkan sebagai peserta didik adalah belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, berdiskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, semua kegiatan itu dilakukan dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi.
Oke, cukup sampai di ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi di kegiatan kita materi hari ini? Ada yang mau menanggapi kakak-kakak? Atau ada yang memberikan tanggapan? Silakan Kak Selvi. Oke, terakhir penutup ya. Oke, Kak Selvi juga akan sekalian menutup dan merefleksi kegiatan kita hari ini. Silakan Kak. Kak Peri kayaknya yang angkat tangan, Kak. Kak Peri. Ya. Kak Soleh, Kak Soleh. Kak, yang mana tadi? Tadi saya lihat ada Kak Selvi. Oh, ada Kak Soleh ya? Iya. Silakan Kak. Baik Kak, mungkin ingin menanggapi tentang materi kita hari ini. Materinya sangat luar biasa sekali. Pembelajaran berdiferensiasi. Memang istilah ini sangat asing, bagi saya sendiri asing. Padahal mungkin pelaksanaannya sudah kita laksanakan dulu ya kan. Karena diferensiasi kan ada 3, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi hasil. Nah, tapi mungkin memang saya masih mempelajari juga tentang materi diferensiasi ini dan mencoba menerapkan tentang pendekatan diferensiasi ini. Memang beberapa tantangan juga saya rasakan Kak, ketika menerapkan ini. Yang pertama adalah faktor waktu, karena luar biasa ketika kita ingin menerapkan diferensiasi ini perlu effort lebih terhadap waktu karena kita harus merancang dan lain sebagainya. Kemudian juga yang saya rasakan ketika mau menerapkan pendekatan ini, tekanan yang tinggi juga menjadi salah satu tantangan juga. Mending kalau kita hanya satu kelas saja yang kita ajar, mungkin penerapan diferensiasinya lebih enak kita menilai setiap siswanya. Tapi bayangkan kita sebagai guru PJOK ini harus misalkan 10 kelas, itu setiap orangnya kita harus hafal satu-satu keperluannya, kebutuhannya seperti apa. Itu merupakan tantangan juga bagi saya dan memang saya masih belajar. Tapi bila kita lihat pembelajaran diferensiasi ini, bila kita bisa benar-benar menerapkannya, saya kira ini benar-benar pembelajaran yang berpusat kepada siswa karena memang setiap siswa bisa kita fasilitasi. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tanya kita bungkus ya Kakak ya. Sebenarnya pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Dan tentunya kita juga sebagai guru dengan menitik beratkan sebagai fasilitator memberikan peran kita untuk memfasilitasi mereka menjemput hasil pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, cukup untuk hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, silakan memimpin salah satu untuk berdoa. Dan saya ingatkan kembali sebelum kita mengakhiri ini juga materi hari ini ada tugas refleksi yang harus kakak kerjakan di LMS. Dan tentunya ada beberapa hal juga materi-materi yang juga harus kakak buka untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Ya, silakan Kak Peri. Siap Kak, terima kasih izin. Baiklah, untuk baik kita berkah, kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat kita terapkan. Baiklah, berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ada sesi foto kah Kak? Boleh ya, silahkan. Gayanya gimana yang kali ini giliran kakak-kakak yang cewek, mungkin ada mau gaya gimana? Silahkan Kak. Gimana gayanya? Gini oh ya? Gitu. Ya. Selfie. Kayak Kak Selfie, gimana tadi Kak Selfie? Apa Kak Surya? Oh, iya. Gaya jumping jack Kak Ferry. Yang cewek lah, yang cewek. Jadi terserah cewek. Ya, boleh. Karena kita berdiferensiasi, silahkan menurut yang senang ya. Kita yang hatinya senang. Siap Kak. Ambil pose dulu. Gimana tadi ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
Gayanya boleh ganti. Bentar. 1, 2, 3. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf. Atas segala kekurangan dan pemberian materi yang saya salah, dan jika berkenan saya akan datang malam ini kita bertemu untuk malam ini dan semoga kegiatan materi hari ini bermanfaat bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum. Jangan lupa izin lagi ya. F